Selamat datang kembali di channel Ben Anthony. Di sini saya mau memperlihatkan cuplikannya. Bagian pertama, jangan gantung mukena. Sebuah kisah dari Kak Zolepena. Ini akan seru sekali. Mengingat ini dekat dengan bulan puasa. Ya, ini sangat relate banget lah menjelang puasa ya. Dan yuk kita langsung mulai saja. Umi Lasmi menyuruhku segera pulang. Beliau bersama suaminya ikut panik setelah tahu Eyang pingsan lagi. Saat kami menerobos pintu, Eyang masih pingsan di dekat kursi. Rasanya aku ingin menangis kencang, mengumpat pada siapa saja yang tega melakukan hal itu pada kami. Namun, lagi-lagi aku hanya mematung, menahan emosi rapat-rapat dalam dada. Akhirnya, mereka yang belum tahu kejadiannya membantuku membaringkan Eyang ke kamar. Saat melewati kamarku, pintu kamar masih seperti tadi. Hanya saja di dalamnya sudah kosong. Tunggu, Umi periksa dulu. Silahkan Sebenarnya Eyangmu kenapa Tomel? Kok sering pingsan begini? Dia kerja opo kalau siang? Umi sepertinya sudah khawatir. Kata Eyang mangkas rumput Suaramu bergetar gitu Tomel. Nih, minum dulu Mel. Umi bilang Eyang tak apa-apa, hanya suhu tubuhnya yang hangat. Tapi aku menyuruh beliau memanggilkan Menteri Haidar. Selamat datang teman-teman, ini judul baru ya, jangan gantung mukena. Hanya suhu tubuhnya yang hangat. Tapi aku menyuruh beliau memanggilkan Mantri Haidar dari Balai Kesehatan. Aku lihat jam lebar di ruang tengah. Angka masih menunjukkan angka 9 malam. Semoga masih ada yang bersedia datang ke rumah Eyang. Beberapa saat kemudian, seorang pria berkopiah datang. Beliau kami persilahkan masuk karena Eyang sudah sadar. Kata Pak Mantri, Eyang hanya mengalami kelelahan. Tensinya menurun, suhu tubuhnya hangat. Lantas beliau menyarankan untuk merujuk Eyang ke balai. Tapi aku bilang akan membawanya pulang ke rumah Pak D. Saudara Eyang kedua. Kebetulan rumah Pak D paling dekat dari Siliwangi. Sampai kesehatan Eyang pulih kembali. Setelah peristiwa itu, Eyang terbaring lemah sampai berhari-hari di rumah Pak D. Berat badannya semakin menurun karena nafsu makannya berkurang. Sampai suatu ketika, salah satu saudara Eyang mengirimkan surat menanyakan keadaan beliau, juga berjanji akan datang menjenguk Eyang jika sudah pulang ke Siliwangi. Dari surat itu, ternyata tanpa aku dan Eyang ketahui, si Rere dan Bang Hasim pernah datang ke rumah Eyang dan menginap selama 2 hari. Sontak saja, aku terkejut bukan kepalang. Untuk itu, aku sudah berpikir kalau Rere sudah pasti tak mau tinggal di rumah Eyang selama puasa. Baru sehari rasanya aku ingin pindah. Bagaimana dengan 2 hari atau sebulan? Bagaimana dengan Rere? Apa dia mengalaminya juga? Memikirkan itu bikin aku semakin takut. Di sisi lain, Yang, gimana keadaan Eyang? Pagi ini aku melihat Eyang sudah tidak pucat, hanya kantung matanya yang semakin bergerak. Yang semakin bengkak, tanda Eyang tak pernah tidur nyenyak. Kasihan Eyang, kejadian di rumah pasti membuatnya berpikir keras. Ada apa sebenarnya? Apa yang sedang terjadi? Udah baik kan Neng? Eyang hanya mengingat rumah. Rumah jangan pernah lama ditinggal kosong. Itu pesan kakungmu dulu, lirih Eyang. Tapi Yang, kondisi rumah sekarang beda. Eyang tidak berpikir menjualnya saja. Ayo kita ajak Pak D bermusyawarah Yang.
Eyang jual rumah itu, lalu membeli yang baru di sekitar rumahku dulu. Ternyata reaksi Eyang terlihat berbeda. Beliau menggeleng cepat, lalu kekeh tak mau menjual rumah yang kakung tinggalkan. Rumah itu akan kalian jual jika Eyang sudah mati, makanya jangan dijual dulu, sambungnya lagi. Eyang, jangan lagi ngomong begitu, Email gak suka. Melewati pemulihan beberapa hari, akhirnya aku dan Eyang kembali ke rumah. Kami bersuka cita karena besok sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dengan menggunakan pick up, Andong mengantar kami sampai perbatasan, lalu berhenti di tengah kota. Kemudian aku menemani Eyang belanja kebutuhan di pasar 55. Melalui surat, aku kabarkan pada Rere jika Eyang sudah pulang agar dia segera datang. Begitu juga saudara Eyang, Oma Purlinggi namanya. Beliau merupakan saudara Eyang yang paling muda dan terakhir. Cukup segini, Yang. Tambah setengah kilo, Neng. Nanti kan bisa dibagi sama Lasmi. Belanja Eyang mirip seperti buat acara nikahan, banyak dan berat-berat. Aku tidak yakin belanja itu habis hanya dalam 1 bulan. Kalau cabai, Yang, cukuplah itu. Yowes, kita ke toko kerudung, Neng, keburu siang. Aku segera beranjak, menenteng barang belanjaan menuju parkiran, lalu mengekori Eyang menuju toko kerudung. Suasana haru terlukis di wajah para warga yang berbelanja. Ada yang tergesa-gesa, ada yang berjalan santai, ada pula yang sibuk menenangkan anaknya. Sementara puas mencuci mata dan membeli 2 buah kerudung, Eyang dan aku akhirnya kembali. Kami naik andong menuju rumah dengan perasaan yang tidak biasa. Pukul 16 sore, Eyang dan aku baru saja sampai. Lelah dan penat membuatku ingin segera menyentuh air. Sementara Eyang langsung merapikan barang bawaan, lantas menunaikan ibadah asar. Selesai mandi, aku memutuskan kembali memeriksa kamar. Kamar luas itu masih berantakan, seperti terakhir kali kutinggalkan. Aku duduk di tepi kasur. Sudah lama rasanya tak berada di sini. Semenjak peristiwa itu, entah kenapa aku jarang betah lama-lama di kamarku. Padahal di kontrakan dulu, aku paling suka rebahan, apalagi kalau ada komik keluaran terbaru. Di rumah Eyang, boro-boro sempat baca komik. Rasanya komik sudah terganti sama ayat kursi. Permisi, Eyang, Mbak Email. Suara cempreng dari luar membuatku terkejut. Aku seperti kedatangan presiden. Rasanya girang sekali. Untung tidak guling-guling. Aku berlari melenggang menuju ke pintu, lantas buru-buru membukanya. Rere, Mbak, aduh capek banget gila. Tiba-tiba Eyang tergopoh-gopoh dari dalam sembari mengomel. Gadis ini bukannya mengucap salam malah teriak-teriak. Nggak lihat apa Rere capek mikul beras, Yang udah kayak kuli semen. Dikiranya Rere laki-laki tulen apa? Nih bantuin. Walah, hehehe, bawa beras tore. Ya wes nggih, masuk, sambut Eyang. Rere memutar bola matanya, membuatku tertawa geli. Lah, siapa itu, Re? Oh, ini teman Rere, Mbak. Masuk dulu, Bel. Kita bicara di dalam. Eyang mempersilahkan tamu Rere masuk. Seorang gadis muda, berjilbab hitam, dengan hidung mancung. Matanya sipit, manis sekali. Dia mengangguk sopan, tapi terlihat olehku jika gadis itu ragu dan sedikit sungkan. Akhirnya dengan keramahan Eyang, membuat gadis itu luluh. Senyumnya merekah, memperjelas raut kelembutan dari wajahnya. Oh, jadi mau nyari kontrakan? Iya, Mbak. Temenku ini yang kemarin aku temenin ke daerah sini sama Bang Hasim, sahut Rere. Di tangannya sudah ada segelas air putih. Eyang berteriak mengomel lagi dari dapur. Katanya jangan air putih, harus bikin teh. Mulailah jantungku berulah lagi. Berdetak kencang, menunggu sepupuku yang berulah. Menunggu sepupuku yang tomboy itu menceritakan hal mistis selama di sini.
Namun beberapa menit berlalu, aku belum juga mendengar Rere berbicara hal itu. Oh, kenapa Isabella enggak tinggal di sini sampai nemu kontrakan? Gadis itu malah tersenyum kecil. Mbak, namaku Isa, bukan Isabella. Bukankah tadi Rere memanggilnya Isabella? Aku menoleh ke Rere dan mengirim kode kesal. Sementara yang dikode malah cengengesan. Kampungan banget kalau Isa. Aku gabungin Bella aja biar enak. Ya nggak cuy? Rere mengering nakal ke arah Isa. Jadi si PA ini udah Rere tawarin tinggal di sini. Cuma dia katanya nggak enak sama Eyang. Takut merepotkan. Gayamu merepotkan. Gayamu banyak duit. Astagfirullah Rere. Baru semenit tinggal di sini udah bikin Eyang emosi. Eyang lagi-lagi muncul dengan piring berisi nasi bakar isi cumi. Isa hanya tertawa mendengar kami. Mungkin menganggap omongan kawannya hal biasa. Sementara aku membantu Eyang meletakkan jamuan. Eyang mana repot Is. Malah Mbak dan Eyang seneng betul. Betul kan Yang? Iya toh Is. Pikir-pikir dulu. Kamu sudah seminggu keliling Siliwangi masih nggak nemu-nemu toh? Timbal Eyang. Tapi gadis cantik itu bersikeras tak mau. Sepanjang obrolan ringan, aku hanya memperhatikan Rere dan Isa. Rere menceritakan perjalanannya menemani Isa mencari kontrakan murah. Dulu di seberang daerah ini ada kampus. Sampai terjebak malam di Siliwangi. Untung ada rumah Eyang yang bisa jadi penyelamat. Mereka bertiga akhirnya memutuskan menginap di sini. Rere memang sudah sering ke rumah Eyang. Urusan izin atau tidak sudah jadi kebiasaan dia. Untuk itu, Eyang selalu tak membawa kunci rumah, melainkan menyimpannya di bawah karpet teras untuk memudahkan cucu-cucunya ketika datang. Terus, kok tahu Eyang gak di rumah? Lah, si Lija yang ngasih tahu Rere. Hah, seriusan kamu, Rek? Mataku terbelalak kala Rere menyebut nama Bibi Lija. Begitu juga ekspresi Eyang. Wajahnya sudah merah padam. Segera kami mengatur nafas, lalu berpura-pura tidak mempermasalahkan semua omongan Rere. Lah, mukanya santai aja dong Mbak. Kayak denger berita kiamat aja. Begitu santai Rere mengunyah nasi bakar dan cumi seperti omongannya itu. Bel, kamu pengen bertobat kan? Tinggal aja di sini. Sekamar sama si Lija, pengasuh Eyang. Bakal bungkuk kau dalam sebulan. Rere tertawa lagi. Kali ini menular ke Isabella. Entah apa yang mereka maksud. Aku pura-pura ikut tertawa. Kok ngomong gitu, Re? Gini Mbak, Rere jahil banget. Orang lagi sholat malah banting pintu. Abis gitu, dia terbirit-birit sambil ketawa kencang ngumpet di dapur. Kali ini Isa yang menjelaskan kelakuan Rere. Lah, habisnya si Lija sholat udah kayak latihan mati. Jadi gini loh Mbak, waktu itu Rere sama kedua monyet ini sampai pas maghrib awal lewatin kamarmu. Ada si Lija lagi sholat, berdiri gitu. Orang sholat ya berdiri, Re. Masa koprol? Potong Isa. Kupret, dengerin dulu. Pas Rere ngelihat si Lija posisinya berdiri, Rere waktu itu kan mau mandi. Mandi nih ya, bukan cuma cebokin muka. Nah, pas selesai mandi selama 10 menitan, si Lija masih berdiri. Dalam hati Rere ngomong, si Lija nih pasti lupa baca niat apa gimana. Kok berdiri terus? Kalau dia pengen pipis sudah kencing dari tadi dia. Teruslah Rere ke kamar Eyang, ganti baju, nemenin Isa nulis, sementara Bang Hasim keluar beli makan. 10 menitan, karena minyak tanah habis, Rere keluar lagi, lewatin kamar Mbak. Lihat si Lija sudah duduk. Oke, kataku dalam hati, sholatnya udah bener tuh pasti. Lanjut Rere. Dia seperti tak henti-hentinya menertawakan Bibi Lija sampai terpingkal-pingkal di kursi. Nah, pas Rere balik, set, masih ada tuh si Lija, duduk kayak tadi. Tapi anehnya, tangannya masih dilipat gitu. Kakinya yang bikin Rere sakit perut. Salah. Kakinya yang bikin Rere sakit perut pengen nampol. Kakinya lurus wae, padahal lagi sholat nih ya. Terus kamu banting pintu gitu Re? Rere menggeleng. Dia malah mengisyaratkan aku agar diam sambil melanjutkan omongannya. Paling kesel aku pas Lija baca Al-Fatihah,
Tapi kok posisinya udah duduk, kakinya lurus, tangannya dilipat di dada, koyok ini. Akhirnya kakiku gatel langsung masuk, bisikin dia, Bi. Allahu Akbar, bukan Al-Fatihah. Ya elah, karena Rere takut desa. Karena Rere takut dosa, ku tinggalin aja dia. Soalnya waktu itu Bang Hasim udah manggil-manggil persis bayi minta nenen. Astagfirullah. Tapi pas selesai makin, makan, selesai cupir, selesai cerita pacar masing-masing, Rere yang lewat lagi masih lihat tuh si Lija. Dia masih duduk kayak tadi. Gila gak tuh? Tobat. Rere langsung ngacir sambil banting pintu kamarnya biar kapok. Tiba-tiba Isa nyeletuk. Tapi anehnya nih, Re, pengasuh Eyang tiba-tiba ngilang gitu loh pas kita di ruang tengah. Alah, mungkin kesel Rere isengin kali. Padahal ketika aku dan Eyang sampai tadi, Umi Lasmi menyampaikan surat Bibi Lija yang izin pulang sejak mengetahui Eyang pergi ke rumah Pak D. Lalu Bibi Lija, siapa yang mereka maksud? Bibi Lija, tukang bersihnya Eyang, kata email. Tanyaku, lah siapa lagi Mbak Email? Eyang lantas bersuara keras. Cucu emas, kalau sama orang tua harus manggil bibi, tante, oma, jangan langsung manggil nama. Greget loh Eyang lama-lama. Eyang memasang wajah galak. Rere langsung menaikkan tangannya, melambai, lalu beranjak menuju kamarku. Males debat amanya Indoro, cerewet. Belum sehari loh Mel, cecar Eyang. Sementara Isa hanya tertawa. Seng sabar Yang. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Setelah berbenah, Isa kami ajak ke dapur. Isa bilang menginap hanya semalam. Besok akan pindah ke tempat kawannya yang lain. Iya gak apa-apa Is, kalau pengen main kesini aja ya. Makasih Mbak, pasti Isa sering datang kok. Tapi kita nanti semua tidurnya di ruang tengah aja ya Mbak. Aku mengernyit heran. Kok gitu Is? Belum sempat aku mendengar jawaban, Isa malah menangis sesenggukan. Isa di sini gak pernah bisa tidur sebenarnya Mbak. Jam 1 malam tiba-tiba Isa udah tidur dekat pintu sambil ditutup kain Mbak.
Umi Lasmi menyuruh